Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan bicara tentang kunci sukses di dalam kita bekerja atau beramal. Bahwa setiap kita, hamba Allah dan manusia, ini diperintahkan oleh Allah untuk bercita-cita yang tinggi, bermimpi. Karena itu adalah merupakan awal daripada kesuksesan. Dan kali ini yang pertama adalah kunci sukses bagi setiap kita adalah yang pertama, kita harus sanggup bermimpi atau memiliki cita-cita. Karena cita-cita dan mimpi itu adalah bagian yang pertama agar kita memiliki visi yang tinggi. Dan bahkan bercita-cita ini hukumnya wajib. Karena Allah di dalam Al-Quran Ar-Rahman tadi sudah memberikan inspirasi yang besar kepada kita. Bahwa kita harus punya cita-cita dan mimpi. Karena itu adalah visi awal dari sebuah fondasi kesuksesan bekerja. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri, niat, minat yang kuat. Motivasi berbeda dengan niat. Motivasi itu adalah hanya dorongan-dorongan yang bersifat non-ilahiyah, yang bersifat duniawi, agar kita punya cita-cita itu bisa kita raih. Nah, tetapi kalau kemudian itu niat, maka motivasi kita itu kita hubungkan dengan Allah dan kita gantungkan semuanya kepada Allah. Jadi niat itu ada segitiga. Yang pertama kita, yang kedua adalah sasaran kita, apa yang kita jadikan visi tersebut, yang ketiga adalah Allah. Maka segitiga ini adalah niat yang kuat, motivasi yang kemudian digantungkan kepada Allah, ini adalah niat. Begitu niat kepada Allah, apa yang kita inginkan, maka kemudian kita serahkan kepada Allah sebagai kekuatan terbesar yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Nah, yang kedua apa? Yang ketiga berpikir positif. Setelah kita punya visi, punya cita-cita, lalu kemudian kita berniat kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang kita mimpikan tersebut, lalu kemudian kita berpikir positif dan optimis. Optimis itu adalah merupakan tindak lanjut dari berpikir positif. Orang yang berpikir positif pasti kemudian dia optimis. Tapi sebaliknya orang yang berpikir negatif, dia pasti impact-nya adalah orang itu tidak optimis alias pesimis. Apa positifnya? Positifnya adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lalui untuk menuju kepada visi tersebut itu akan berhasil. Akan berhasil. Dan optimisnya adalah kita akan bisa meraih hal tersebut. Nah, yang ketiga, yang keempat, berani mengambil keputusan untuk sebuah kesempatan. Orang yang ingin sukses, ketika ada kesempatan, maka harus cepat berpikir dan kemudian memutuskan diambil atau tidak kesempatan itu. Karena kata orang, kesempatan tidak akan berulang dua kali. Kesempatan tidak akan berulang dua kali. Ketika kemudian ada kesempatan, entah berasal dari mana, yang terkait dengan apa yang kita visikan itu, segera beranikan diri untuk mengambil sebuah kesempatan tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah merasa selalu beruntung. Merasa selalu beruntung. Bahwa di dalam mencari atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam menuju visi, itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang mungkin hasilnya tidak maksimal atau tidak optimal. Namun demikian jangan sampai kemudian kita pesimis.
kita harus selalu merasa selalu beruntung. Merasa selalu beruntung. Apapun yang kita temui, itu kita merasa selalu beruntung. Sehingga dengan demikian maka kita optimis dan berpikir positif kepada Allah bahwa itu adalah bagian untuk mencapai tahap-tahap kepada sebuah visi. Nah, yang berikutnya adalah jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Kegagalan itu adalah merupakan tahap dari sebuah proses perjuangan dalam menuju visi tersebut. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah bermimpi atau punya cita-cita yang kita canangkan kemudian dengan niat. Kuatkan motivasi dan niat kepada Allah. Lalu setelah itu kemudian kita harus berpikir positif. Setelah kita berpositif, maka kemudian kita optimis bahwa visi itu akan dapat kita capai. Lalu kemudian harus berani mengambil sebuah keputusan untuk mengambil sebuah kesempatan yang terkait dengan apapun kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi. Lalu kita merasa selalu beruntung. Ini yang sulit ya, tapi harus kita bisa. Orang yang merasa selalu beruntung maka dia tetap akan bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kegagalan jangan takut. Bahkan jangan takut akan ada kegagalan. Ketika kemudian menghadapi kegagalan maka itu adalah bagian dari perjuangan untuk mencapai hal-hal yang sudah kita canangkan sebagai visi tersebut. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan untuk sukses dalam beramal dan bekerja. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.